Ada 3 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, hanya Tuhan yang tahu. Umur, jodoh, dan juga umur, rezeki, dan jodoh. 3. Di Indonesia jadi 4. Sepak bola Indonesia. Nah, oke, teman-teman semua. Gimana ya gue ngawalinnya ya? Gue paling nggak bisa ngebuka sih soalnya. Jadi ini gue lagi sama orang yang lagi dicari-cari satu Indonesia dan wajahnya ada di mana-mana dan juga dibutuhkan ininya apa namanya kedalaman informasinya, referensinya. Udah 2 hari ya gue ngontak beliau, tapi kayaknya lagi sibuk. Lagi sibuk puasa. Jadi gue nggak usah kenalin lah. Gue nggak usah kenalin. Tapi gue terima kasih nih, Mal. Lu udah kasih waktu walaupun di tengah kesibukan. Apa kabar dulu nih? Baik. Kabar gue baik, yang nggak baik sepak bola Indonesia. Nah, ngomong-ngomong yang lagi nggak baik, jadi kita mau bahas sedikit soal ya kalau timnas U20 ini kegagalan memang gue setuju. Apa ya? Kalau gue bilang sih jangan dilupakan. Tapi istilahnya kalau bahasa Padangnya make mistake but don't lose the lesson. Betul. Kita udah salah, tapi jangan sampai kita hilang apa ya? Tidak dapat pelajaran dari sini. Nah, dari kabar terakhir kita sedang berusaha untuk menghindari hukuman dari FIFA. Nah, mungkin lo ada update terakhir itu dulu deh. Ya, yang pertama FIFA harus menghukum Indonesia. Itu pesan saya, harus menghukum. Kenapa? Karena biar menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Kalau kemudian tidak ada hukuman, FIFA ini akan dianggap yang pertama, FIFA dianggap bermain dengan Indonesia. Gianni Infantino ada apa nih dengan Indonesia? Jangan-jangan Gianni Infantino sama dengan Blatter dengan Qatarnya gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Yang kedua, harus dihukum karena nanti akan menjadi pelajaran buat 216 anggota FIFA lainnya bahwa mereka tidak bisa kemudian melanggar komitmen kalau sudah sudah sepakat untuk menggelar suatu acara. Dan kalau kemudian melanggar komitmen, hukumannya sangat berat, dan itu yang harus pesan disampaikan oleh FIFA. Nah, buat Indonesianya, sanksi ini akan membuat kita introspeksi diri bahwa kita tuh jangan sembarangan kemudian mengambil langkah gitu. Dan yang paling penting menurut saya PR terbesar kita selalu menyederhanakan masalah. Dan ini problem kita. Iya, kita menganggap bahwa FIFA bisa kita atur. Jadi kejadian kemarin itu kan sebenarnya grand design-nya adalah kita bikin di injury time, karena nggak mungkin FIFA itu akan menolak permintaan kita, karena nggak mungkin FIFA pindahkan ke tempat lain, karena butuh persiapan itu yang ada di pikiran para politisi kita, sehingga kemudian 14 Maret jeger baru dikeluarkan kan. Padahal kalau mau bicara Israel dari tahun 1 Juli 2022 itu sudah lolos. Kemudian dalam rentang itu sampai 14 Maret itu ada kegiatan-kegiatan olahraga yang melibatkan atlet Israel di Indonesia gitu kan. Panjat tebing, kemudian balap sepeda, kemudian juga menembak, ada juga bulu tangkis 2015 ya. Kemudian juga ada e-sport di Bali, dan yang paling penting ada Interparliamentary Union 20-24 Maret 2022 yang digelar di Bali. Ada benderanya, disambut oleh ketua DPR yang notabene dari PDI Perjuangan Puan Maharani gitu. Jadi kita nih munafik, bangsa yang munafik saya bilang. Kenapa? Karena bukan cuma urusan urusan olahraga ya, urusan lainnya bahkan diam-diam kita punya hubungan dengan Israel. Impor kita dari Israel itu impor dari tahun 2016 sampai 2021 itu 4,9 triliun. Sementara ekspor kita tahun ini aja 2,9 juta dolar. Termasuk alat penyadap di KPK ya? Betul. Jadi sebenarnya kita ini bangsa yang munafik, kita nggak mau terima Israel, tapi kita berbisnis dengan Israel. Artinya budaya di bawah meja ini yang kemudian harus dibenahi dari sistem pemerintahan kita saat ini. Ini agak ada sensitif sedikit mungkin ya. Ada yang mewacanakan di beberapa platform, apakah sudah saatnya Permenlu itu atau katakanlah hubungan kita dengan Israel ini ditinjau ulang? Menurut lu gimana, Mal? Ya harus seperti itu. Jadi kalau sekarang orang rame-rame bicara kita mau jadi tuan rumah pengganti Peru U17 gitu, saya bilang nggak usah gitu. Lebih baik kita terlebih dahulu introspeksi, kemudian membenahi internal kita, utamanya soal konstitusi. Harus ada judicial review terhadap konstitusi kita terkait misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apakah harus kita terjemahkan secara tekstual? Gitu. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, maka kita punya kewajiban untuk menyamakan semua kasus sebagai kalau penjajahan, maka kita harus tolak hubungan dengan mereka. Rusia dengan Ukrainanya misalnya, Amerika invasi dengan berapa negara itu, Irak, Afghanistan, kemudian juga
Cina dengan Tibetnya, Iya, betul. kemudian India dengan Kashmirnya, Betul. bahkan terakhir nih sesama negara Islam Arab Saudi menyerang Yaman. Nah, kalau kemudian itu mau diberlakukan secara tekstual, maka kita harus tidak punya hubungan juga dengan negara-negara itu ya. semua gitu kan. Tapi kalau harusnya kita udah bicara secara kontekstual, bahwa kontekstual saat ini tidak bisa penyelesaian penjajahan di atas dunia dalam hari perang dan sebagainya diselesaikan dengan cara-cara kekerasan dan dengan pernyataan-pernyataan. Bagaimanapun pernyataan itu nggak penting. Sekarang sudah sejak tahun berapa kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina, 48, tapi hanya dengan 49, kata-kata kan, tidak kemudian dengan diplomasi, dan akhirnya apa? Nggak jadi apa-apa. Sekarang juga yang paling aktual adalah kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Israel tetap aja nggak ada punya hubungan baik dengan Palestina kan. Sekarang masih ramai tuh perang-perangan di sana. Artinya hubungan mereka Israel dengan Palestina tidak baik. Dan apakah Palestina merdeka setelah kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia? Kan tidak gitu kan. Artinya apa yang kita lakukan kemarin itu ketika kita menolak kedatangan Israel di Piala Dunia adalah perlakuan atau perbuatan yang sia-sia gitu. Oke, itu tadi kita sedikit ya menoleh ke belakang terkait dengan apa yang terjadi kemarin. Sekarang kita sedikit maju ke depan, balik lagi soal kemungkinan hukuman. Tadi lu udah bilang lu setuju dihukum. Tapi kalau nanti dihukumnya berat, takutnya kan nanti kita ada SEA Games nih. Baru kemarin undian juga, grupnya gampang lagi. Betul. Terus ada Piala Asia di Qatar. Ya, gue juga kebetulan ada teman di sana yang udah, ayo dong datang ke sini. Nah, kira-kira lu mau hukuman yang seperti apa, Mal? Atau menurut lu kan juga jangan terlalu ringan, jangan terlalu berat juga. Iya, yang pertama kan kalau bicara hukuman kita sudah punya pengalaman 2015. Satu tahun kita dihukum FIFA. Kemudian kita sepak bola kita hanya main di lingkup domestik di dalam negeri saja, tidak bisa keluar tarkam gitu kan. Apalagi sekarang kan Menpora baru dapat amanat untuk gelar tarkam di mana-mana gitu. Nah, ini apa yang kita rasakan. Artinya sebenarnya sanksi FIFA itu tidak terukur waktunya. Bisa lama, bisa cepat. Yang paling lama misalnya Brunei Darussalam dihukum 5 tahun, 5 tahun ya kan dihukum. Tapi Brunei mah nggak peduli dihukum gitu kan, karena duitnya banyak. Yang kedua passion mereka juga bukan di sepak bola. Yang paling bahaya kan di Indonesia. Kenapa? Passion masyarakat Indonesia itu di bola gitu kan. Dan itu yang kemudian menurut saya blunder juga PDI Perjuangan kemarin kan, mengusik-usik penikmat sepak bola yang pada akhirnya merusak citra mereka sebagai sebuah partai yang kemarin pemenang pemilu. Bahaya itu. Nah, bicara kembali lagi kepada hukuman, kita berharap bahwa hukuman ini bisa dijalankan dalam waktu yang singkat gitu kan. Tapi hukuman harus dijatuhkan, karena kalau nggak ada hukuman, saya pikir akan sangat naif buat FIFA, karena FIFA punya kedaulatan sendiri di mata anggotanya. Kalau FIFA tidak menjatuhkan hukuman, ini akan bahaya buat citra FIFA di mata anggota-anggotanya. Nah, tinggal hukumannya, apakah kemudian hukumannya itu ringan atau berat? Bisa kan hukuman administrasi bisa kan, bisa juga bench gitu kan. Nah, bench ini kan bisa cuma 2 bulan, 3 bulan. Contoh paling aktual adalah India. India kan waktu Agustus itu sebentar, sebulan habis itu dicabut hukumannya kan. Kenapa? Karena setelah dihukum, India melakukan sebuah proses transformasi. Jadi ada efek positifnya. Ada efek positifnya. Nah, ini kan sebenarnya yang sedang mau dilakukan di Indonesia. Ada proses transformasi yang akan dibantu oleh FIFA lewat rilis yang disampaikan kan, bahwa apabila misalnya Indonesia batal tuan rumah, status tuan rumahnya digantikan negara lain, Argentina yang akan menggantikan, kemudian ada potensi terjadinya hukuman dalam rilis itu kan. Dari 3 hal tersebut, FIFA tetap berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam proses transformasi sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. Jadi artinya ada proses transformasi yang akan dibantu. Makanya FIFA meminta blueprint dari PSSI untuk kedepannya sepak bola Indonesia mau dibawa kemana. Yang itu sudah dari Pak Presiden ya, udah mengatakan ya. Salah satunya adalah apakah Indonesia akan seperti ini terus ketika sepak bola dicampur adukan dengan politik. Kalau seperti ini terus, ya gohel lah Indonesia mau nyalonin diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Gitu, dan termasuk juga jadi tuan rumah Piala Dunia Olimpiade misalnya, atau event-event lain misalnya kejuaraan dunia Israel ada di sana, kejuaraan bulu tangkis dunia. Tiba-tiba Israel ikut batal lagi. Nah, karena itu judicial review terhadap regulasi atau konstitusi bangsa kita ini harus dilakukan. Misalnya ada perlakuan khusus, misalnya Permenlu nomor 3 tahun 2019 ada perlakuan khusus di sepak bola. Atau budaya, olahraga, olahraga dan sebagainya itu tidak termasuk dalam kaitannya dengan politik, maka diberikan kebebasan setiap negara untuk ikut di dalamnya gitu kan. Kecuali urusan politik, Indonesia berkomitmen dalam urusan politik, Indonesia tidak merestui adanya penjajahan di atas dunia dan meminta kepada setiap negara untuk diberikan kemerdekaan, kedaulatan dan sebagainya.
Nah, kalau urusan olahraga yang datang kan utusan olahraga, bukan utusan politik gitu. Apalagi ini mungkin anak umur 17 18 tahun ya yang betul, mungkin nggak tahu apa-apa. Itu yang pertama terkait sanksi. Yang kedua, bangsa Indonesia juga mindsetnya harus diubah gitu kan. Pemimpin-pemimpin negara kita mindsetnya harus diubah. Yang gagal para pemain tampil di Piala Dunia, mimpinya pupus gara-gara ego sektoral para politisi kita gitu kan. Nah, kemudian solusi yang diberikannya juga harus solusi sepak bola. Cita-cita tertinggi pemain bola itu tampil di Piala Dunia. Bukan kerja di perusahaan bukan, ya. Artinya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, cita-citanya bukan jadi pemain terbaik dunia, bukan ya. Kemudian bukan semata pemain terbaik dunia, bukan dapat gaji tinggi, tapi cita-cita terbesar adalah tampil bersama tim nasional mereka di Piala Dunia. Itu cita-cita tertinggi Garuda di dada. Garuda di dada. Jadi solusinya jangan kemudian dijadiin PNS, kemudian dijadiin polisi, dijadiin TNI, atau dipekerjakan di perusahaan BUMN. Masalah selesai. Kalau mindsetnya seperti itu, orang tua juga nanti kedepannya akan melarang anaknya jadi main bola. Gak usah jadi main bola deh lu. Gak akan ini, udah jadi PNS aja. Jadi kayak saya mau ketemu kamu. Nah, itu ya. Jadi PNS itu adalah target tertinggi dari anak-anak Indonesia. Ini kan luar biasa gitu, luar biasa bodohnya. Walaupun PNS nggak salah. Betul. Cuman orang kan masing-masing punya passionnya. Betul. Gitu kan. Iya. Oke. Gitu. Jadi tadi kalau gua ambil intisarinya, lu tetap pengen ada hukuman. Betul. Dan ini memang sudah terjadi beberapa kali referensinya di India, ternyata mereka lebih baik. Inggris ini dengan Taylor Report-nya, mereka jadi lu tahu semua seperti apa Liga Inggris, dan berharap itu ada di kita. Cuman kalau bisa tetap SEA Games main lah sama Piala Asia ya. Iya, kita berharap sih seperti itu gitu kan. Karena apa namanya? Karena sepak bola buat orang Indonesia adalah agama kedua gitu. Nah, itu harus diakui. Jangan dibilang pertama, nanti rame. Iya. Nanti dipotong di TikTok, wah Akmal ngomongin ini katanya. Bahaya kalau itu ya. Itu yang kemudian salah satu penyebab kenapa FIFA merekomendasikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Diharapkan dengan dimainkan di Indonesia, magnet Piala Dunia ini naik gitu. Piala Dunia U20 kan sejak digelar pada 1977 sampai sekarang, itu kan dianggap biasa saja kejuaraan dunia ini karena level anak-anak. Tapi di Indonesia bisa jadi luar biasa. Kenapa? FIFA ngelihat waktu kita juara U16, gila itu stadion penuhnya. U16 ya. Apalagi U20 yang sebenarnya udah pemain profesional kan. Pasti. Udah pemain profesional. Nah, ini yang kemudian ingin diangkat oleh FIFA, dan sayangnya kesempatan ini dibuang percuma oleh Indonesia. Jadi niatnya mau main petasan para politisi ini gitu kan, buat menghangatkan menuju 2024, tapi main petasannya di Pelumpang sama di Dumai, di Depok meledak akhirnya meledak. Nah, sekarang lagi cari cara gimana cara apinya itu itu dihilangkan atau dipadamkan secara cepat. Nah, ini yang problem, jangan sampai kemudian nanti kalau kita tidak disanksi nih, semua cuci tangan, nggak ada masalah kan kita kemarin katanya nggak kiamat kalau nggak kiamat gitu kan. Nah, ini kan jargonnya pernyataan para politisi kita yang menggambarkan bahwa mereka tidak paham olahraga gitu kan. Jadi menurut saya ke depan yang paling penting adalah kalau mereka bukan orang olahraga, jangan pernah bicara olahraga, gitu. Jangan pernah ikut campur olahraga. Kalau bahasa agamanya nih, bahasa agamanya janganlah kita memberikan amanat kepada satu orang. Pakai bahasa aslinya dulu. Iza usidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Apabila lu berikan sesuatu yang bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Dan itu yang digambarkan oleh misalnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Lawan aja FIFA gitu kalau ngasih hukuman. Lah kita siapa kalau mau lawan, coret aja atau mundur aja kita dari anggota FIFA, itu selesai gitu kan. Bener nggak logikanya kayak gini? Argue gua kalau gue salah ya. FIFA ini katakanlah kan entitas ya, organisasi seperti perusahaan. Kita ada di situ, kita ikut aturannya. Betul, gitu nggak? Betul. Jadi kalau kita kemudian nggak mau ikut aturannya, keluar saja gitu. Tapi harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya harus tahu, jangan kemudian kita seolah-olah nih adidaya di FIFA gitu kan. FIFA bisa kita atur semuanya. Itu kan pemikiran bangsa kita yang menurut saya politik pasar gembrong dibawa untuk urusan diplomasi internasional gitu kan. Itu yang saya lihat. Kenapa? Kita kan kalau beli mainan anak-anak di pasar gembrong, kita beli, kemudian kita bawa pulang, anak kita nggak setuju, kita bisa balikin, Pak, tukar ya gitu. Murah kan. Meriah lagi murah. Tukar, kemudian karena anak saya nggak suka, dikasih tukarnya. Lo di diplomasi internasional nggak bisa. Lu sudah komitmen mau menggelar A terus minta tukar jadi B, nggak bisa kan gitu kan. Dipikir kayak gelar konser dangdut ya. Dangdut aja kalau dibatalin ngamuk loh yang organ tunggalnya loh. Jadi
para politisi kita tolonglah untuk kemudian bisa berpikir lebih jernih bahwa sepak bola ini di atas segalanya. Kenapa saya bilang di atas segalanya? Karena hanya ada 2 kesempatan, 2 momen di mana bendera sebuah negara dikibarkan. Yang pertama adalah kunjungan kepala negara ke sebuah negara. Maka bendera Indonesia, misal Pak Jokowi kunjungan ke Amerika, maka bendera Indonesia berkibar dan lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan. Yang kedua, ketika atlet menangkan sebuah turnamen atau event, bendera dinaikkan, lagu dinyanyikan. Jadi sejatinya antara politik dengan olahraga berada dalam garda yang sejajar, gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami oleh para politisi. Jangan menganggap politisi itu di atas segala-galanya sehingga bisa mengintervensi olahraga, gitu. Nah, gue ada pengalaman Mal 2 kali. Lu juga pasti kan lu lebih dulu ke Piala Dunia kan. 2 Piala Dunia itu gue yang ngeliput dan juga nonton itu Rusia 2018 dan Qatar 2022. Dari pengalaman gue dan dari orang yang datang ke situ, itu mengubah persepsi orang tentang 2 entitas itu. Betul. Rusia, yang tadinya katakanlah negatif jadi positif. Demikian juga Qatar. Bukan hanya feeling gua, tapi juga banyak orang yang datang ke sana mengubah persepsi orang terhadap Arab dan Islam. Betul. Jadi positif. Betul. Itu empiris. Nah, menurut gua seharusnya ini adalah kesempatan yang sangat mahal buat kita untuk menjadi PR buat Indonesia ini seperti apa. Betul. Jadi diplomasi politik itu bukan cuma lewat para politisi, tapi juga ada lewat sepak bola. Bahkan promosi paling efektif adalah sepak bola. Olahraga secara umum ya. Ya, sekarang paling gampang ya Afrika Selatan misalnya kan 2010. Betapa kemudian Afrika Selatan dikenal seluruh dunia karena gara-gara menggelar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2010 dan efeknya apa? Ekonominya naik, kemudian mereka dipercaya oleh masyarakat dunia bahwa Afrika Selatan yang dulunya terbelakang ternyata bisa menggelar sebuah event sangat luar biasa. Itu yang pertama. Sama dengan kemarin Qatar misalnya. Dari sisi sepak bola mereka nggak punya passion di sepak bola gitu. Tapi kemudian mereka bisa mengkampanyekan sepak bola menjadi luar biasa dan citra Islam menjadi terangkat di situ kan. Itu fakta. Itu fakta gitu kan. Walaupun misalnya ada hal-hal orang kan namanya di Qatar itu, ini politisi kita, Qatar itu bisa mencegah kampanye LGBT, mencegah kemudian kampanyenya minuman-minuman keras. Nah, itu kan saya bilang itu beda, gitu kan? Ini gua klarifikasi ya. Jadi Qatar itu dia benar-benar bisa mengkompromisikan semuanya dengan baik. Jadi antara permainan internasional dengan lokal. Betul. Jadi untuk minuman begini. Dia hanya melarang di dalam stadion. Betul. Dan itu efeknya positif. Betul. Waktu itu gue nonton Inggris lawan Prancis. Kalau seandainya waktu itu Inggris kalah malah. Kalau dia bisa minum di situ juga rusuh tuh. Betul. Artinya dia memang pakai logika juga mengelaborate antara kepentingan dia dengan kepentingan internasional dengan baik. Perfect. Perfect. Ya LGBT juga kita tahu juga kan dia bukan melarang. Ini negara gue, lu jangan pakai lambang apa segala macam. Itu mulus semuanya, nggak ada friksi, nggak ada yang meninggal segala macam. Iya, tapi kan itu kaitannya adalah dengan bisnis dan kegiatan ekonomi di dalam kaitan Piala Dunia. Lah kalau kepesertaan anggota itu sudah mutlak dan wajib. Yang kita tentang kan Israel. Israel jadi peserta Piala Dunia, kemudian tidak mau disertakan. Jadi Piala Dunia pesertanya 23. Misalnya undian Piala Dunia digelar di Bali gitu kan. Satu baik. Iya kan, satu via Zoom, gitu kan lucu. Nanti pertandingannya juga via Zoom juga, gitu kan. Ada lagi usulan yang menurut saya nggak masuk akal. Udah dimainkan saja di Singapura, gitu kan. Kata Singapura, oke, gue jadi tuan rumah juga dan gue ikut. Masa pesertanya jadi 25, gitu kan? Atau kemudian nggak dipikirkan logika. Kalau kemudian Singapura jadi co-host seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar Pranowo, kita lagi lobby untuk jadi co-host. Nah nanti kalau Israel sampai finalnya di Singapura. Atau di mana? Atau di GBK? Atau di mana? Bingung juga. Nggak akan bisa karena udah dari awal ditolak ya final Singapura. Finalnya lawan Indonesia lagi. Iya. Udah rame dah. Tapi kalau gue bilang sih gini ya, bukannya kita harusnya ini kalaupun mau dikatakanlah di blow up, harusnya dari jauh-jauh hari. Betul. Dan kalau saya sih fix bahwa ini adalah kepentingan politik sesaat. Fix. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya menerima informasi dan pernyataan-pernyataan itu langsung A1 dari orang-orang politiknya. Siapakah dia? Dari Sekjen PDI Perjuangan. Namanya? Pak Hasto. Kemudian dari Wakil Ketua PDI Pak Jarod, gitu kan. Kemudian juga, kemudian juga dari dari Adian Apitupulu, yang lain-lain beberapa kali kesempatan. Yang kemudian pembicaraannya sebenarnya melenceng dari konteks yang ada, tapi faktanya bahwa ini merupakan memang mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan kepada para anggotanya
sebagai bentuk katanya menjalankan apa yang dulu dilakukan oleh Bung Karno terhadap Israel, maka PDI harus menjalankan ini semua. Sebenarnya bukan itu masalahnya adalah kecemburuan saat ini dalam urusan politik gitu kan. Tapi balik lagi kita sebenarnya mau bicara sepak bola aja. Ini agak melenceng, ini melencengnya melambungnya lumayan jauh nih. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Nah kalau gitu kita tarik lagi ke Indonesia. Jadi tadi udah pertama soal U20 udah sedikit kita ulas, kemudian juga kita berharap perlu dihukum supaya ada efek jera karena orang kita itu biasanya pemaaf. Iya betul. Tapi perlu juga dihukum, cuman ya kalau bisa jangan terlalu berat supaya timnas kita bisa main. Betul. Kemudian juga Liga 1-nya juga bisa lanjut. Betul, gitu. betul. Nah, ini ngomong Liga 1 deh. Beloknya gue gak kenceng nih. Gue gak bisa halus belokinnya. Nah, Liga 1 kan udah mau selesai nih di ujung. Kita agak santai dikit lah terakhir. Karena waktunya udah tinggal dikit sih, Bung Akmal ya. Liga 1-nya agak lucu nih terakhir. Kalau mungkin lu ngikutin Mal. Jadi untuk memutuskan Liga Champions Asia ini diadu sama juara musim lalu. Nah, makanya itu gimana tuh? Hanya Indonesia yang bisa gitu. Jadi kan? Gua juga kalau bingung. dalam kehidupan kita, dalam konteks Islam, ada 3 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, hanya Tuhan yang tahu. Umur, jodoh, dan juga umur, rezeki dan jodoh. 3. Di Indonesia jadi 4. Sepak bola Indonesia gitu. Benar berarti. Iya kan? Benar berarti jadi, ya, Mas. segala sesuatunya tergantung akalnya ada ini pakai ini. Jadi nggak konsisten Indonesia gitu kan. Jadi siapapun kemudian melihat sepak bola Indonesia ini sesuatu yang kemudian unpredictable. Jadi mau profesor pun nggak akan bisa Nggak akan bisa gitu kan. Mau profesor nggak bisa, apalagi provokator. Banyak ya? Banyak. Nah ini yang kemudian membuat kita tuh terheran-heran kok sepak bola kita mau dibawa kemana gitu. Kita berharap bahwa sepak bola ke depan Liga 1, Liga 2, Liga 3 misalnya berjalan profesional. Sekarang yang paling gampang adalah gambaran kita saat ini adalah sebenarnya ini kan kompetisi udah gak ada degradasi. Harusnya semua ini harusnya Liga musim depan jadwalnya sudah ada. Tapi katanya udah mau Juni-Juli kalau nggak salah ya? Iya, kan nanti Juni, kan nanti kita mau mainkan di bulan itu. Seharusnya kan dari sekarang udah keluar jadwalnya sehingga kemudian klub karena bisa udah tahu, jualan. Karena udah tahu 18 tim Liga 1 siapa aja. Terus berapa tim Liga 2 tuh berapa ya? Sekitar segitu lah Liga 2 28 gitu kan. Kan udah ada, jadi tinggal dibuat saja jadwalnya sehingga kemudian klub bisa bisa menyusun rencananya lah. rencana bisnisnya. Ini kita gitu harus mention Hanif nih. Betul. Ya nggak apa-apa, bener dong. Betul. Tapi nanti operatornya dibelah 2 kalau nggak salah Mal. Iya, Liga 1 masalah itu kan masalah teknis kan. Buat bisa kita dari sekarang intinya disiapin ya. Buat kita nggak terlalu kita fokus ke situ lah. Yang penting yang ke depan adalah pertama soal jadwal harus pasti, jangan berubah-ubah. Yang kedua soal perizinan, jangan sampai kayak musim sekarang nanti maunya polisi nggak ada penonton tiba-tiba kan. Karena gitu gini kan. sekarang katanya Mal. Jadi karena waktu itu setelah Kanjuruhan itu LIB banyak kena getah. Sekarang mereka kalau izin dilempar ke kepolisian dan itu sangat tergantung itulah. Pak, sekarang kan gini, yang mengurus PSSI sekarang negara ini gitu. Pak Erick Thohir bagian dari negara. Pak Zainuddin Amali bagian juga dari negara. Harusnya segala sesuatunya itu bisa diatur dengan mudah oleh negara gitu kan. Kenapa bisa diatur dengan mudah? Ya sistemnya atau komunikasi sudah sangat lancar dan harusnya dipermudah. Kenapa dipermudah? Karena kemarin misalnya TGPF, saya kan TGPF, udah kasih rekomendasi sebagus-bagusnya tapi nggak dijalanin gitu kan. Harusnya kan dijalanin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, problem kita sebelum masuk Liga 1, ekosistem sepak bola kita harus dibenahi. Ekosistem sepak bola kita itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah pengusaha, penguasa, pejabat, konglomerat yang butuh popularitas, elektabilitas. Ini yang kemudian ngejar-ngejar jadi ketua umum PSSI kan, karena butuh elektabilitas. Yang kedua adalah lapisan yang menguasai sepak bola kita dari hulu sampai hilir. Asprof. Enggak, dia bisa ngatur hasil pertandingan, dia bisa ngatur juara, dia bisa mengatur siapa yang degradasi, dia yang kemudian bisa atur bisnisnya segala macam, bahkan bisa atur judinya. Bener ada. Itu namanya mafia. Ya kan? Saya menyebutnya mafia kelompok 2. Kelompok 3 ini kita, rakyat jelata yang inginkan sepak bola kita berprestasi, kita pengen nonton sepak bola dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman gitu kan. Tapi kemudian harapan itu tidak dapat. Jadi kalau ekosistem ini kemudian nomor 1, nomor 2-nya tidak dibenahi, nggak akan bisa maju sepak bola kita. Nomor 3 dapat ya. Yang paling penting nomor 2. Nomor 2 ini harus dipotong benar-benar, potong satu generasi nomor 2 ini. Karena nomor 2 ini yang merusak sepak bola kita selama 30 tahun terakhir gitu kan. Nggak usah takut, Pak. Ngeri juga nih, agak nyerempet-nyerempet nih Bapak ini nih. Cuman kayaknya backingnya kuat. Oke, jadi ya memang masih panjang ya PR bola kita ya, karena
orang-orang yang gitu masih bercokol. Betul, sekarang paling gampang mau Liga 1 mau digelar. Nah, opsinya ada 2. Opsinya aja kita bikin bingung kan. Opsi pertama itu yang kan ada besar itu. Ya, opsi pertama dibagi 3 wilayah, kemudian ada 8 besar, ada 10 kecil. Tapi kalau dibagi 2 wilayah kan otomatis nggak diakuin kan kalau nggak salah. Ya, artinya kan itu bisa aja dilakukan dan kemudian dikomunikasikan, tapi kan menjadi aneh gitu kan. Mau apa kemudian dibikin jadi ribet? Kita nih kompetisinya udah sebenarnya nggak ribet, sederhana. Iya, udah oke ya. Iya, udah oke, tapi dibikin ribet sama orang-orang kita gitu. Apalagi sekarang opsi pertama itu ada 8 besar, ada 10 kecil, ada ini. Kemudian opsi kedua ada liga penuh satu musim. Yang kayak sekarang. Tapi kemudian di akhirnya ada final series. Itu kayak basket di Amerika. Iya, jadi gini, lu tuh peringkat 1 nggak ada artinya. Iya, udah capek-capek tinggal 4 pertandingan lagi udah nggak udah sekarang bisa PSM. Iya. PSM kan udah juara nih dari kan? Juara. Waktu lawan Madura tuh dia. Iya, udah juara, udah mau berakhir. Tapi kemudian bisa jadi nggak juara karena misalnya yang nomor 4 Borneo bikin Super Series, Borneo yang juara akhirnya kan. 1-4 2-3 biasa gitu. Iya. Nah, ini kan repot. Mau dibawa kemana sepak bola kita gitu. Kalau liganya sih menurut gua ya malah kayak yang sekarang ini sih secara struktur sih udah oke. Menurut gua 18 tim main satu full kompetisi. Tinggal dibenahi aja apa perizinannya dibenahi, wasitnya dibenahi, kemudian juga jadwalnya gitu kan. Jangan kemudian jadwalnya dibuat tidak jelas sehingga kemudian bisa berubah-ubah sangat cepat gitu. Yang paling penting menurut saya adalah perizinan. Kenapa perizinan paling penting? 2024 itu mau pemilu serentak. Tapi katanya memang diselesaikan nanti bulan Januari. Januari apa? Januari 2024. Karena kan pemilihan 14 Februari. Iya, tapi kan repotnya gini, bola kita itu kan yang melibatkan masa besar gitu. Yang saya khawatir nih, kalau tiba-tiba Pak Erik misalnya maju jadi cawapres. Oh iya, karena akhirnya nanti November ya. Iya, akhirnya apa? Lawan politiknya gampang, hajar aja sepak bola, bikin rusuh semuanya. Masukin provokator. Kan yang rusak akhirnya yang dikorbankan apa? Sepak bolanya gitu kan. Itulah yang dari awal saya wanti-wanti kepada Pak Erik, semoga Pak Erik tidak maju kontestasi 2024 sehingga kemudian bisa fokus membenahi sepak bola, karena orang seperti Pak Erik sebenarnya sangat dibutuhkan di sepak bola kita gitu kan. Oke, jadi ketika dia nanti kalau memang dia maju bulan November kalau nggak salah pencalonan. Wah, itu langsung sasaran tembaknya makin kencang. Akhirnya bolanya keikut ya. Iya, sekarang yang paling gampang adalah sekarang pasca kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia udah 2 kali bentrok supporter kan. Bentrokan PSIS di Jatidiri dengan PSIS Sleman sama Pakansari. Iya, padahal kompetisinya nggak ada degradasi. Ngapain ribut gitu? itu sih gua agak aneh sih. Agak aneh tuh. Itu nggak ada degradasi. Dua-duanya kalau nggak salah nggak memperebutkan apapun. Kalau Persija sama Persib masih memang cari posisi kedua. Tapi yang di Jatidiri agak aneh. Iya, makanya sebenarnya ini pasti ada sesuatu yang memprovokasi sehingga kemudian terjadi keributan. Di saat yang sama dua keributan yang fansnya juga sejak kapan Persib sama Persis? Setahu gua ya. Persib sama Persis, kalau Persija Jakarta sama Bandung oke lah. Jakarta sama Bandung malah aman loh. Makanya. Terus kemarin Persebaya aman juga. Artinya kan ada yang kemudian berusaha introspeksi dari kasus tragedi Kanjuruhan, melakukan pembenahan di sektor supporter, tapi juga ada yang memprovokasi gitu. Dia itu dia main petasan kecil-kecil gitu kan. Ini kan ini yang akan menurut saya bahaya di 2024 nantinya gitu. Oke, ini udah mau setengah jam. Terakhir kita tutup. Gue pertanyaan terakhir aja lah mungkin karena kita kan udah pembagian SEA Games ya, nanti gue akan share di sini atau di sini mungkin kita segup dengan siapa. Prediksi lu malah kita sampai di mana nih? Semifinal kita lolos. Semifinal lolos. Karena lolos grup lah ya. Grup kita tuh grup ringan ya. Apa sih Kamboja, Myanmar, kemudian Timor Leste dan Filipina. Oh, harusnya bisa. Ya kan harusnya bisa. Yang berat tuh grup sebelah. Itu bentrok benar-benar Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura. Oh iya. Super berat ya. Gitu kan. Super berat. Jadi kita ini sebenarnya tinggal bersama Kamboja sih menurut saya, lolos ke semifinal bersama Kamboja. Cuma permasalahannya apakah kita masih inferior ketika bertemu dengan Thailand dan Vietnam. Itu aja masalahnya. Lolos begitu ketemu Thailand. Iya. Oke, apalagi ya? Mungkin gue ini lagi spontan aja nih. Gue akan menyebutkan satu kata. Nanti lu sambut dengan dengan respon lu apa gitu ya? Oke, gue nih tiba-tiba aja ke pop up nih. Siap? Siap. Erick Thohir. Apa? Maksudnya misalnya gue sebutin MU setan merah gitu. Kalau misalnya Jerman Uber alles ya gitu. Coba ya kayak lagi mulai dari awal gue jadi apalagi. Politisi busuk lah.
Liga 1 berantakan. Timnas Indonesia Harus maju. Oke, itu dia. Terima kasih Bro Akmal ya. Oke. Tadi bincang-bincang gua sama Bro Akmal soal ya bola kita lah. Karena kalau ngobrolin soal timnas, pokoknya soal bola Indonesia, memang beliau yang paling pas. Dan gua bersyukur bisa dapat waktu ngobrol-ngobrol di tengah ya safari apa ya? Safari Ramadan. Oke. Kultum ini pas juga dia mau menjelang buka. Oke, Iya. terima kasih. Thank you juga Bro Akmal untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Ciao, ciao. Thank you ya Bro ya. Oke, siap. Thank you.